Yap, Xiaomi 17T Pro. Salah satu handphone flagship terbaru dari Xiaomi yang belum lama resmi masuk ke Indonesia. Dan kayak biasa, sebelum bikin review ini, gue tuh nggak cuma pegang sebentar buat unboxing atau foto-foto doang. Tapi gue juga udah pakai sebagai daily driver selama beberapa minggu terakhir. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan harga yang mulai dari 12 jutaan, apakah Xiaomi 17T Pro ini emang sebagus itu? Langsung aja gue ceritain pengalaman gue. Hai semua, gue Wasa. Oke, kayak biasa kita mulai dulu isi dalam boxnya. Untuk paket penjualannya, ya untungnya masih lengkap. Kayak semuanya tuh ada. Teman-teman bakal dapetin unit handphone yang pasti, kepala charger, kabel USB Type-C, SIM card ejector, soft case warna hitam, dan beberapa dokumen pelengkap yang pastinya nggak pernah dibaca. Dan udah terpasang juga anti gores bawaan. Bisa langsung pakai aja habis beli. Sekarang kita masuk ke desainnya dulu. Kalau teman-teman pernah lihat atau bahkan pakai Xiaomi 15T series sebelumnya, pasti bakal langsung ngerasa familiar begitu ngelihat Xiaomi 17T Pro ini. DNA desainnya itu masih kerasa banget. Bahkan kalau cuma lihat sekilas, mungkin banyak orang susah ngebedain mana yang 15T, mana yang 17T. Apalagi kalau dipakein casing. Layout kameranya soalnya itu masih mirip banget, tapi ada beberapa perubahan di area modul kameranya. Kalau saya ingat gua ya, di generasi sebelumnya itu bagian frame kameranya kayak lebih glossy gitu, cenderung melengkung gitu juga itu bentukannya. Sedangkan kalau yang sekarang itu dibuatnya lebih flat sama tegas. Secara keseluruhan, konsep desainnya ini mengusung serba flat sih, mulai dari layar, frame-nya, sampai back cover-nya juga flat. Sampai-sampai ini handphone bisa dibilang tuh gampang berdiri sendiri di permukaan yang rata. Buat gue pribadi, desain kayak gini tuh sebenarnya ya masih kelihatan lebih modern sama premium lah dibandingin desain yang terlalu banyak lekuk-lekukan. Materialnya juga yang dipakai ini berasa banget premiumnya. Frame-nya metal, bagian belakangnya juga finishingnya matte yang bikin tuh bagian belakang itu nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Buat berat handphonenya ini sendiri, gue ada iseng timbang ya sekitar 222 atau 223 gram juga bisa lah ya, dengan ketebalan sekitar 8,25 mm. Memang bukan handphone yang bisa dibilang enteng, tapi menurut gue kenanya ini masih masuk akal. Soalnya kalau ngeliat kapasitas baterainya sama ukuran layarnya tuh ini handphone emang bisa dibilang gede. Unit yang gue pegang ini warna hitam dan ya gue ngelihatnya nih ya, apalagi kalau kena cahaya gini-gini tuh kenanya aman sama elegan sih mata gua ngeceknya. Tapi kalau teman-teman pengen warna yang lebih beda, Xiaomi ini juga nyediain pilihan yang namanya deep violet sama deep blue. Soal proteksi juga udah aman, soalnya Xiaomi 17T Pro ini punya sertifikasi IP68. Dibawa berenang bisa, tapi nggak usah, buat apa. Yang penting dipakai basah-basahan, kalau kena hujan pas lagi motor-motoran buat maps itu masih aman. Dah, sekarang kita ngomongin layarnya. Xiaomi 17T Pro ini panelnya AMOLED 6,83 inci. Gede kan? Ya. Dengan resolusinya itu 1,5K dan refresh rate-nya nyampe 144 Hz. Terus juga layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 7i. Selama pakai beberapa minggu kemarin, gue tuh hampir nggak punya keluhan sih soal kualitas layarnya. Outdoor aman, enak-enak aja, apalagi kalau di indoor. Terang, tajam layarnya, ya Xiaomi juga ngeklaim brightness maksimalnya ini bisa nyampe 3500 nits. Itu terang banget sih guys. Dan ya dari pengalaman gue pakai di luar ruangan, klaim itu emang kerasa dan teman-teman juga bisa cobain sendiri nanti kalau misalkan lagi jalan ke mall apa ngelihat Xiaomi Store ada displaynya, cobain aja, terangin banget gitu sampai mentok. Silau sih ngeliatnya. Nah, buat urusan multimedia juga ini gue bisa bilang lengkap. Xiaomi 17T Pro mendukung HDR10 Plus dan juga Dolby Vision. Ditambah lagi refresh rate-nya yang tadi gue bilang nyampe 144 Hz, bikin animasi navigasi tuh kerasa kayak super mulus gitu. Mungkin, tapi ya ini maksudnya mungkin buat sebagian orang perbedaan antara 120 Hz sama 144 Hz nggak terlalu kerasa. Tapi ya tetap aja seneng gitu ngelihatnya. Soalnya kalau mata gue pribadi 120 sama 144 itu bisa kita lihat secara kasat ngebedainnya tipis-tipis kalau di layar TV yang gede. Kalau di layar sekecil ini susah sih. Oke, masuk ke performa. Nah, kalau ada satu alasan kenapa Xiaomi 17T Pro ini menurut gua layak disebut flagship, soalnya Xiaomi ini ngebekalin handphonenya itu dengan chipset MediaTek Dimensity 9500 yang saat ini emang masuk kelas chipset
kelas atas, maksudnya gitu. Kok gue ngomongnya kebalik-balik? Ya pokoknya chipset kelas atas lah si Dimensity 9500 ini. Nah, unit yang gue pegang juga ini RAM-nya 12 GB, storage-nya setengah tera. Sweet spot banget kan. Buat kapasitas segini, kenanya udah pasti lega banget. Mau install banyak game, nyimpen hasil video atau rekaman, atau juga foto-foto, dipakai dalam waktu yang panjang, lama, ya ini kenanya masih aman. Yang agak disayangkan, justru ada di bagian USB-nya. Soalnya, ya walaupun ini kenanya, mungkin teman-teman bilangnya bukan flagship, kenanya tuh mid-range premium. Tapi kan balik lagi, harganya 12 jutaan ya. Xiaomi ini masih ngasih USB 2.0. Jujur nih salah satu yang menurut gua cukup disayangkan sih ya. Soalnya kan di kelas harga segini biasanya tuh minimal udah USB 3.0. Biar transfer file data, file besar itu ya jauh lebih cepat aja. Apalagi buat teman-teman yang mungkin konten kreator yang sering mindahin video ke laptop. Atau ya jangan-jangan ini emang jalan yang dipilih demi menekan harganya sama Xiaomi. Ya mungkin 1 atau 2 hardware yang dikurangin gitu ya. Soalnya kan kalau di handphone lain dengan spek segini, dengan harga yang lebih mahal, itu biasanya udah rata kanan speknya. Tapi balik lagi, ini kan Xiaomi, terkenalnya harganya memang terjangkau. Jadi ya mungkin ada yang dikurangin gitu kali. Yaudah, lanjut aja sekarang ngomongin benchmarknya. Nah, kalau ngeliat hasilnya emang sesuai ekspektasi dari chipsetnya yang kelas atas ini. Antutu versi 11, 3.185.000-an. Geekbench, baik yang single core-nya nih hampir 3.000. Terus yang multi core-nya 9.400-an. Gede. Terus PC Mark juga gue cobain dapat 16.000-an. Nah kan kelihatan ya, dari angka-angka segitu sebenarnya udah cukup menggambarkan lah kalau performa Xiaomi 17T Pro ini emang ngebut. Tapi ya lebih penting ya tentunya pengalaman pakainya sehari-hari. Pokoknya selama gue pakai ini handphone segalanya itu terasa lancar jaya. Buka banyak aplikasi sekaligus aman, pindah-pindah aplikasi juga responsif, animasinya juga smooth, mau dipakai buat edit video pendek, upload konten, browsing streaming, atau multitasking berat, ya nggak ada kendala berarti lah. Game-game berat yang ada saat ini juga masih bisa dijalanin dengan setting yang tertinggi tanpa masalah. Cuma, tetap ada satu catatan yang menurut gue tuh kerasa saat pemakaian, yaitu soal suhu. Menurut gue Xiaomi 17T Pro ini masih tergolong agak cepat gampang naik suhunya. Bukan hangat, tapi lebih ke panas dalam waktu yang singkat. Nggak sampai overheat, tapi bikin tangan tuh berasa kayak kurang nyaman. Mau nggak mau enak dipakein casing. Terus juga kayak apa ya, dia tuh dinginnya lama. Jadi suhu bodinya tuh emang lebih cepat kerasa hangat menuju panas, dan sayangnya ademnya juga nggak begitu cepet. Terus juga render video atau aktivitas berat yang bikin chipsetnya bekerja terus-menerus kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kalau teman-teman tuh tipikal user yang sering main game berjam-jam, kayak misalkan nggak perlu yang game berat banget. Misalkan kalian main Mobile Legends deh, sejam, 2 jam sambil dicolokin, oh tenang aja, ada bypass charging. Dia kan suhunya juga tetap naik. Nah kalian tuh mendingan nambah lagi jajan sedikit itu loh, yang cooling fan taruh sini. Ya jajan lagi sedikit doang, harganya juga kan nggak mahal-mahal banget sekarang di e-commerce, banyak lah cepean 200-an. Atau yang under cepet juga ada. Tujuannya biar handphonenya itu lebih awet dalam jangka panjang, terutama di baterainya. Ingat loh, ini handphone harganya udah 2 digit ya, belasan juta. Bukan lagi 7, 6, 8 jutaan. Udah nyentuh belasan, disayang-sayang lah. Oke, sekarang ke bagian softwarenya. Xiaomi 17T Pro ini pakai HyperOS 3 berbasis Android 16. Balik lagi, selama pemakaian, softwarenya menurut gue ya cukup menyenangkan aja sih. Yang pertama, gue nggak nemuin iklan yang ngeganggu pada saat penggunaan. Ya emang harusnya kayak begitu ya, mengingat varian yang flagship ini harganya juga nggak murah. Animasinya juga kerasa mulus, pindah aplikasi cepet, dan secara umum sistemnya kerasa responsif. Buat urusan update, softwarenya si Xiaomi ini ngejanjiin 5 kali Android update dan 6 tahun security patch. Buat ukuran Android flagship, menurut gue ini udah cukup baik dan bikin handphone ini relevan dipakai dalam waktu yang cukup panjang. Masalahnya kalian setahun 2 tahun lagi bakal kegiur nggak ngeganti handphonenya? Meskipun kalau dibandingin sama Samsung atau Google Pixel gitu ya emang belum jadi yang paling agresif soal dukungan update. Oke, lanjut lagi soal fitur AI yang sekarang hampir semua brand itu berlomba-lomba masukin AI-nya ke dalam handphone atau device-nya mereka, termasuk Xiaomi ini juga.
Fitur AI bawaan Google standar lah, kayak Gemini sama Circle to Search pastinya udah ada. Sisanya mulai dari AI Interpreter, AI Translate, AI Subtitle, AI Creativity Assistant, sampai berbagai fitur AI Editing yang bisa langsung dipakai di galeri bawaan. Jujur, tidak semua fitur AI itu bakal kepake sehari-hari. Tapi seenggaknya pilihannya tuh lumayan ada dan tinggal disesuaiin aja sama kebutuhan temen masing-masing. Sekarang beralih ke kameranya. Sama kayak generasi sebelumnya, Xiaomi itu masih lanjut kerjasama dengan Leica ya. Dan menurut gue ini salah satu alasan kenapa karakter fotonya Xiaomi sampai sekarang itu masih punya identitas yang cukup kuat dibandingkan sama kompetitornya. Di bagian depan ada lensa selfie-nya 32 megapiksel yang bisa ngerekam video sampai 4K 30 fps atau kalau mau 60 fps di lensa atau di kemampuan 1080p-nya. Cuma sayang banget lensa depannya ini masih belum punya autofocus. Nah, ini juga yang ngebedain dia sama flagship. Ini bukan flagship, ini tuh emang pure mid-range premium, cuma chipsetnya aja yang flagship. Mungkin ya buat sebagian orang nggak terlalu masalah ya, tapi balik lagi harganya tuh nggak murah kenanya di kelasnya ini. Rasanya fitur autofocus di kamera depan harusnya kasih aja, megapikselnya nggak usah gede, asal fitur itunya ada gitu loh. Nggak perlu yang 50 megapiksel yang sedepan kan ada ya sebenarnya di handphone lain. Gitu sih maksud gua. Apalagi sekarang makin banyak juga orang yang ngonten menggunakan kamera selfie-nya buat kamera depan gitu. Lanjut, kamera belakang setupnya ada 3 lensa. Mungkin di sini kelihatannya ada 4 tapi aslinya cuma ada 3 guys. Lensa utama 50 megapiksel, Light Fusion 950 sensornya yang udah dilengkapin sama OIS. Terus lensa telefoto 50 megapiksel, optical zoom-nya sampai 5 kali. Ada OIS-nya juga. Dan terakhir lensa ultrawide yang punya resolusinya 12 megapiksel. Nah, kalau ada yang paling biasa di setup kamera belakangnya ini, mungkin gue bisa bilang di ultrawide-nya. Bukan jelek. Tapi kalau dibandingin kamera utama sama telefoto, masih kerasa kayak ketinggalan gitu loh. Buat perekaman videonya, si lensa utama bisa sampai 8K 30 fps atau bisa juga 4K 120 fps. Hasilnya pasti detail dan juga stabil. Telefotonya bisa sampai 4K 60 fps, sedangkan nih ultrawide-nya cuma mentok di 4K 30 fps aja. Jadi kalau teman-teman mau ngerekam video sambil pindah-pindah lensa, paling aman itu pakainya di mode 4K 30 fps atau 1080p 60 fps aja. Oke, nih perekaman 4K 30 fps-nya bisa langsung dibalik tanpa harus nge-stop dulu videonya. Tuh, masih nyala. Di sini sih masih kotak ya. Belum di stop dan dibalik lagi tanpa harus nge-stop dulu, di bawah jalan seperti ini tuh. Ini 1x terus goba jadi 0,6 1 2 5 10 dan kalau di zoom paksa bisa sampai 15x. Masih kebaca situ ya, keluar belok kanan, balik langsung ke 0,6. Oke, seperti itu. Langsung ke 10. Wah, kelihatan sih tidak sesemut itu ya. Malah kalau gue ngeliatnya ini lebih smooth yang kemarin gue bahas, Oppo Reno 16 Pro. Ini kalah smooth gitu. Habis ini lanjut ke perekaman yang 60 fps nya, kita ke 1080p. Oke, kalau yang ini 1080 atau 1080p 60 fps. Dari previewnya sih ya ini lebih smooth lah ya, kelihatan aman di bawah jalan kaki biasa. Dan dipegangnya juga satu tangan. Untuk fokusnya, oke, fokusnya sih nggak ada masalah, smooth aja kok, cukup lah. Dan ini juga sama, bisa ke 0,6, 1, 2, 5 dan 10. Kalau dipaksain 15x juga. Langsung kita lempar ke 0,6. Nah, kalau gue ngeliat previewnya malah lebih smooth yang 1080p ketimbang yang 4K ya. Dan sama sih, ini juga bisa ke lensa depan tanpa harus nge-stop dulu videonya. Dan ini juga harusnya lensa depannya mengikuti lensa belakang 1080p 60 fps karena lebih smooth kelihatannya. Ya, lebih kelihatan 60 fps-nya memang daripada yang tadi 30 fps. But at least ya seperti ini hasilnya. Bagus atau tidak, silakan teman-teman simpulkan sendiri. Oke, lanjut. Soal hasil foto secara keseluruhan, menurut gua Xiaomi 17T Pro ini masuk kok ke grupnya flagship ya. Foto nih yang ya bisa dibilang makanya aman buat gua rekomendasiin.
Secara default, mode warna yang aktif itu adalah Leica Vibrant. Jadi mode ini yang paling sering gue pakai selama ya gue ngetes handphonenya. Karena menurut gue karakter warna itu lebih hidup, kontrasnya pas, dan hasilnya tuh langsung enak gitu loh dilihat tanpa perlu banyak editing lagi. Tapi kalau teman-teman lebih suka hasil foto yang lebih artistik, dengan shadow juga yang lebih kuat dan warnanya lebih kalem, cenderung lebih natural, ya teman-teman bisa pilih yang Leica Authentic. Tapi buat yang males ngedit, hasil foto dari Xiaomi 17T Pro ini, baik keduanya itu termasuk kategori yang ya menurut gua ready to post lah, tinggal jepret upload udah selesai. Kalaupun mau poles dikit ya pakai filter bawaan aplikasi aja lah, atau ya galeri bawaan Xiaomi yang udah nyediain yang tadi gue bilang cukup lumayan banyak fitur tools editingnya, termasuk fitur-fitur AI-nya. Oke, terakhir bahas soal baterainya. Nah, Xiaomi 17T Pro ini kan baterainya 7000 mAh, yang bahkan di tahun 2026 ini masih tergolong gede ya untuk ukuran mid-range premium ataupun ya flagship irit. Dan dari pengalaman gua, daya tahannya tuh emang bikin tenang sih selama dipakai seharian. Kalau cuma dipakai buat sosmed, chatting, browsing, kamera sesekali, dan juga nonton streaming, ya biasanya malam hari udah cukup lah, bisa kalian cas lagi dari pagi jam 7 kalian cabut. Terus gue juga ngetes lah pakai PC Mark, dan dapat skornya itu nih handphone screen on time-nya bisa 16 jam 47 menit, tapi masih sisa 20%. Jadi ya 17 jam masih bisa nyampe lah. Terus buat ngecasnya gue pakai charger bawaannya yang 100 watt, dari 20% itu sampai penuh sekitar 50 menit bisa full. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Dan handphone ini juga udah support wireless charge 50 watt. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan lah ya. Setelah pakai ini handphone beberapa hari, ya semingguan lah, gue cukup suka sama handphone ini. Paketnya tuh lengkap, layarnya bagus, performanya juga kenceng, kameranya oke, baterainya gede, ya handphonenya juga gede, apalagi kalau misalkan kalian pakai casing protektif gitu pasti lebih gede lagi. Dan yang paling penting itu bikin gue nggak sebel gitu loh, ini handphone dipakai seharian. Layarnya bagus, performanya kenceng, kameranya juga oke, baterainya gede, dan yang paling penting nggak ada sektor yang bikin gue sebel sih ini sama ini handphone pas gue pakai harian. Tapi ya bukan berarti sempurna juga ya. Yang paling bikin gue heran ya USB-nya kenapa masih 2.0, terus juga padahal kan kameranya juga bisa sampai 8K, tapi ultra wide-nya kurang. Terus lensa depannya nggak bisa autofocus, terus body suhunya juga kenapa cepat naik, terus ademnya juga agak lama. Dan paling ya catatan kecil aja sih buat gue ya hal-hal kayak begitu. Tapi kalau ditanya worth it atau tidak, ya buat gue sih kenanya masih worth it aja. Apalagi kalau misalkan teman-teman nyarinya tuh yang flagship irit atau flagship light yang performanya kenceng, kamera utama sama telefotonya itu bagus, ultrawide juga ya udahlah, oke lah, bagus juga, serta baterainya awet. Tapi kalau sekarang teman-teman tuh masih pakai Xiaomi 15T Pro, menurut gua, menurut wise-nya gua, menurut bijaknya seorang Wasawirman, upgrade ke sini itu belum wajib-wajib banget, kecuali handphone 15T kalian tuh rusak, hancur, males benerin, jatuh, kelindes motor, kelindes mobil, kayak gitu-gitu, ganti dah. Tapi kalau cuma kayak apa lecet-lecet jatuh masih bisa dipakai, pakai aja dulu guys, Indis Economy. Mending ditahan dulu sambil lihat generasi berikutnya nanti bakal ngasih peningkatan sebesar apa. Saran dari gua kayak gitu. Apalagi Indis Economy semuanya serba naik. Dan ya udah, paling segini aja cerita gua dari pengalaman menggunakan Xiaomi 17T Pro yang 512GB. Kalau teman-teman udah pakai juga dan ada pengalaman sendiri, tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Yang belum jelas juga sama video gue kali ini, silahkan tanya juga, nanti kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.